Awas, orang sering menganggap tidak berpuasa diganti di bulan kemudian atau bulan Syawal, pokoknya barbodo itu menggugurkan dosa. Oh tidak, tidak. Jangan salah. Karena setelah saya tanya, orang-orang di pinggir jalan itu menyatakan, ah nanti aja puasa kalau setelah Lebaran. Tidak bisa. Karena kewajiban berpuasa itu, kewajiban itu keharusan. Keharusannya bulan Ramadan. Lah, kata iman di situ menunjukkan bagaimana kita meyakini itu dengan sukarela berpuasa. Maka saya sering sekali menyampaikan begini. Ini puasanya dapat berapa toh? 10 ya. Saya tanya, puasa itu anggap aja 30 hari, sudah kelewat 10. Jenengan seneng apa susah? Senang kan? Nah, itu tingkatan paling rendah. Iya. Tingkatan paling rendah. Tingkatannya anak-anak. Misal anak kecil, udah dapat berapa puasanya? 10. Hore, kurang berapa? Kurang 20. Alhamdulillah, tepuk tangan. Besok puasa lagi ya, biar sehat. Kemudian puasa lagi, sudah bisa 10 hari, sudah keren. Tahun kemarin baru 5. Bentar lagi udah lewat kok puasanya. Tingkatan seperti itu adalah tingkatan yang paling rendah dalam diri seorang mukmin ketika mengerjakan puasa. Jadi tingkatan paling rendah itu adalah merasa senang sudah melewati Ramadan. Oh, kenapa mas? Padahal suaraku ya seru banget tuh padahal. Sampai mana tadi? Tingkatan paling rendah. Jenengan nek misalnya Ramadan hilang itu seneng apa susah? Gayane susah, mau nih seneng. Jadi sahabat itu susah kalau Ramadan itu liwat. Bahkan dalam sebuah hadis sahabat bertanya, menyampaikan unek-uneknya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mbok ya, setiap bulan itu dijadikan kayak Ramadan. Oh, jenengan sanggup betul? Setiap bulan itu, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai habis, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai habis, itu dijadikan seperti Ramadan, puasa, sanggup tidak? Ya coba, susah jawabnya itu. Arep muni sanggup ki ya ketok ora sanggup, muni ora sanggup ki ndak kok diseneni. Sahabat itu melihat keutamaan Ramadan itu melebihi keutamaan bulan-bulan yang lain. Makanya min alfi syahr, berbanding 1000. Amal dilipatkan, dosa dihapuskan, pokoknya serba bonus lah. Nah, orang ketinggalan Ramadan itu harusnya susah. Ya Allah, sudah 10 hari saya sekali saja belum sholat tahajud di bulan Ramadan. Sudah mulai tahajud belum? Saya tarawihnya itu bolong, padahal 8 rakaat kuwi wae saya bolong gitu. Sahabat itu susah kalau kehilangan Ramadan, momennya itu susah karena belum sempat beribadah, belum sempat beramal. Itu loh. Seperti itu. Nah, di antara kita kebanyakan seneng karena puasanya kurang 20 lagi. Lempetnya itu sudah kurang 20 gitu loh. Maka itulah kemudian puasa masih dalam tingkatan siam, belum pada tingkatan shaum. Karena dipikir laparnya, bukan tingkatan imannya. Gitu. Puasa Ramadan itu puasa yang paling gampang daripada puasa Senin Kemis, meskipun dilakukan berturut-turut 30 hari. Kenapa paling gampang? Karena banyak orang yang berpuasa. Oke kancane, coba Senin Kemis kita puasa, kancane mangan. Godaannya bukan lapar tapi pengen. Saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman. Puasa Ramadan itu paling gampang karena banyak temennya.
mau maghrib bisa kumpul berbuka bareng gitu kan, wah seneng kumpul-kumpul gitu. Yang muda-muda ngabuburit jalan-jalan gitu, jadi tidak ada susahnya gitu. Coba Senin Kemis susah, mending Senin Kemis puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 malam purnama, nggak ada temennya juga itu. Sore-sore haus gitu kan, temennya minum es krim, tumpuk buah-buahan enak banget, ya Allah berilah aku kesabaran ya Allah. Temennya tanya, mas mboten maaf mas, enak loh tenan iki ese, Masya Allah. Aduh, ya sudahlah tidak apa-apa, kapan-kapan aja puasanya. Kalau Ramadan ketahuan nggak puasa, masuk nggak puasa gitu. Atau ada temennya sama-sama nggak ada yang makan gitu, itu paling mudah ketimbang puasa selain itu. Bahkan bisa diganti juga. Kembali ke persoalan ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman, banyak diantara orang Islam yang tidak berpuasa karena satu, merasa puasa itu bisa diganti pada bulan berikutnya. Nah, itu pemahaman yang salah. Bisa diganti bagi orang yang udzur. Udzur itu dibenarkan, nanti di belakang akan saya sampaikan. Kalau udzurnya tidak dibenarkan, ya tidak boleh. Ini harus disampaikan kepada anak-anak muda terutama. Tidak boleh. Terus yang pertama. Yang kedua, karena dia tidak meyakini bahwasannya berpuasa itu bermanfaat dan harus, maka lafaz yang dipakai adalah ya ayyuhalladzina amanu. Di akhir ayat itu menggunakan la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Dalam terjemah Departemen Agama atau Kementerian Agama atau Quran terjemah yang sering kita pegang, di situ menggunakan kalimat agar kalian bertakwa. Menurut kami, menurut saya itu tidak pas. Karena agar itu adalah tujuan. Contoh, orang makan agar kenyang. Setelah makan pasti kenyang, gitu teman-teman. Iya. Orang minum agar hausnya hilang. Iya. Tapi kata la'alla tidak digunakan untuk kata agar. Orang berpuasa agar bertakwa, belum tentu. Orang berpuasa itu belum tentu bertakwa. Kalimatnya la'allakum tattaqun, agar bertakwa, itu terjemah. Sebenarnya menurut saya yang pas adalah barangkali. Barangkali itu ya kerikil, pasir, itu barangkali itu. Bukan itu maksudnya. Barangkali dengan berpuasa orang akan bertakwa. Karena la'alla itu maknanya dalam bahasa Arab bermakna harapan, litaroji. Barangkali la'allakum tattaqun, barangkali dengan berpuasa itulah bertambah ketakwaan kita. Nah kalau tidak bertambah, banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak bertambah ketakwaannya. Bukan puasanya yang salah, tetapi dirinya yang salah. Atau puasanya masih dalam tingkatan dohir, belum sampai tingkatan hati. Itu loh. Jadi kalimat la'alla itu jangan dianggap orang yang berpuasa pasti bertakwa. Tidak. Itu yang pertama. Dalil Quran, dalil puasa di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Wa fihi saumu Ramadan. Islam dibangun atas 5 pilar. Dalam kitab ini tidak disebutkan 5 pilar itu apa saja, tetapi saya hafal. Tak bacakan ya hadisnya ya. Buniyal islamu ala khamsin. 1. Syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. 2. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam itu loh. Itu dalil dalam hadis. Itu dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab ini tidak disebutkan secara utuh, tetapi kita sudah pahamlah. Jadi orang yang tidak berpuasa itu akan kehilangan salah satu pilar Islam dalam dirinya. Jadi jangan meremehkan. Sekali lagi jangan meremehkan. Apalagi di tempat kita itu banyak angkringan-angkringan kan. Dan angkringan itu tidak tertutup, terbuka. Itu. Apakah kemudian kita akan melakukan sweeping terhadap angkringan-angkringan? Oh tidak boleh.
Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Artinya orang yang tidak berpuasa di depan kita, meskipun itu Islam, tidak boleh kita marahi, hanya boleh kita nasihati. Marah itu hanya pada keluarga, di luar keluarga tidak boleh. Karena kalau keluarga, dalilnya jelas, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluargamu dari api neraka. Termasuk anak dimarahi boleh, tetapi orang lain di luar keluarga tidak boleh. Apalagi sampai sweeping rumah makan dirusak, kemudian dibanting, ditendang, ya itu tidak boleh. Karena ayatnya saja hanya sifatnya la'alakum, barangkali bisa bertakwa, yang artinya memungkinkan orang itu tidak berpuasa. Itu pilar. Nah, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi banyak di tempat-tempat kita. Terus kemudian ada begini, saya sering mendengar begini, orang yang tidak berpuasa hendaklah menghormati orang yang berpuasa. Kalimat itu benar, tetapi dalam praktiknya kadang tidak pas. Contoh, kita berpuasa, teman kita tidak berpuasa, maksud dia menghormati kita itu tidak kemudian makan di depan kita njuk ngiling-ngiling ini loh. Iki lho, makan enak, rasa poso, itu menghormati. Nah, kalau begitu ya tidak menghormati gitu. Tetapi orang yang makan warung buka, kemudian kita marah karena mereka buka, kita puasa, kamu itu loh tidak menghormati saya ini puasa, kamu itu harusnya tutup. Bukan itu maksudnya. Dalam tingkatan puasa yang paling tinggi adalah bahkan warung makan buka, makanan di depan kita ditawari berkali-kali, kita masih kuat, ini imun, itulah makom yang paling tinggi dan benar-benar bertakwa. Jadi kalau jenengan pingin puasanya itu berada pada makom yang paling tinggi, selain menjaga dari update status dan komentar yang tidak perlu, adalah ketawa ketika temennya makan, atau puasa di tengah-tengah orang yang tidak berpuasa dan mereka makan dengan terbuka. Itu makom yang paling tinggi. Di Indonesia barangkali tidak ditemukan, di Amerika, di Papua Nugini, di Australia, di mana Islam tidak menjadi agama mayoritas, orang makan di depan umum, bahkan di depan kita sendiri, sementara kita Muslim masih berpuasa. Itu adalah tingkatan puasa yang paling tinggi. Makna pertama. Makna kedua, bahwasannya menghormati berpuasa itu adalah kita jangan sering ngomong ke orang yang tidak berpuasa, aku itu puasa, aku itu puasa, aku itu puasa. Itu sama artinya menyuruh mereka melakukan apa yang kita lakukan, atau menghormati. Padahal Islam tidak gila hormat. Ada dua perspektif, yaitu perspektif yang puasa dan yang perspektif yang tidak puasa. Artinya sama-sama menghormati. Tidak perlu diminta tutup warungnya, tetapi perspektif mereka, perspektif yang tidak puasa, jangan kemudian kita ditawari berkali-kali suruh makan. Nah, itu tidak boleh kalau itu. Ya, mafhum ya. Yang ketiga yaitu dalilnya adalah amal ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Ulama itu gini, kita ini tidak ada kaitannya dengan presiden, saya harus menjelaskan, tapi tidak ada kaitannya dengan pilpres. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar istilah ijtima ulama, gitu kan, yakni sebuah kesepakatan oleh banyak ulama tentang suatu masalah tertentu. Nah, ijma di sini itu kaitannya juga kesepakatan dengan ulama, tetapi dalam hal fikih, keputusan hukum agama. Itu ijma yang sebenarnya gitu. Dan itu diperkuat, disepakati oleh ulama-ulama yang betul-betul ulama gitu. Itu ijma. Kalau yang konteks pilihan presiden kemarin saya tidak berani komentar, karena saya hanya menjelaskan di dalam ini. Kalimatnya ijma. Falam yangkul ilaina khilafun an ahadin minal a'immah fidalika. Jadi tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajiban puasa oleh para ulama, baik itu di dalam Ahlus Sunnah, Syiah, Mu'tazilah, Wahabi, Salafi, apalagi Ikhwanul Muslimin, Gerakan Tarbiyah, bahkan orang Islam Jawa sendiri juga meyakini bahwa Ramadan itu adalah wajib berpuasa. Itu semua orang sepakat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya yaitu surutu wujubis shaum atau syarat wajibnya puasa. Pertama al-islamu, Islam. Yang kedua al-bulughu baligh. Yang ketiga al-aqlu, berakal. Yang keempat al-qudrah ala shaum. Islam. Di luar Islam tidak diwajibkan puasa. Ada beberapa fenomena menarik di Indonesia, karena di Indonesia itu negara yang dibangun atas banyak agama. Jadi yang membangun itu memang banyak agama. Karena orang Islam itu berpuasa dalam rangka menghormati, ya sebenarnya tidak terlalu perlu juga. Mereka juga berpuasa, itu kan menarik itu. Di beberapa tempat saya temukan itu. Jadi ada umat non Islam itu berpuasa dalam rangka menghormati ben podo gitu loh kira-kira. Meskipun sebenarnya itu tidak perlu, dan dalam perspektif Islam mereka tidak dapat pahala gitu. Itu. Pahalanya yang menghormati, paling pahala kan menurut agama mereka. Agama kita kan tidak melihat itu sebagai pahala gitu. Dan tidak perlu juga. Nah, mereka berpuasa dan kemudian mengadakan acara buka bersama, minimal memberi takjil bersama gitu loh. Jadi makan bareng sore. Di beberapa tempat saya lihat di kelenteng-kelenteng seperti itu. Mereka merangkul sebagai bentuk persaudaraan umat Islam. Nah kita sebagai umat Islam apakah kemudian akan mudah marah kepada mereka gitu? Kan malu gitu loh. Mereka aja ngajak kita makan bareng sore gitu. Ya kita jangan khusudon, oh itu barangnya tidak halal itu, jangan begitu. Oh, yang dimakan juga main kolak harus dikai minyak apa babi gitu kan. Ya, enggak juga kan. Dan enggak perlu minyak atau nek kolak gitu. Itu atau air putih atau es enggak perlu. Nah, beberapa begitu. Jadi tidak wajib berpuasa Islam. Meskipun begini, di beberapa agama ada puasa tetapi beda puasanya. Kemudian yang kedua adalah baligh. Baligh apa ya? Baligh itu begini, ini agak susah saya menjelaskan. Tapi di sini sudah dewasa semua toh. Baligh itu keluar sperma untuk laki-laki. Dalam kitab bahkan perempuan. Yang perempuan sudah menstruasi. Nah, gitu. Kalau perempuan sudah menstruasi maka dia sudah wajib untuk berpuasa. Yang laki-laki ya sudah mengeluarkan itu tadi. Nah, ini persoalan mental begini. Saya sebenarnya ngomongnya tidak enak tetapi harus saya sampaikan. Dalam konteks masyarakat yang serba IT, teknologi informasi, itu riskan terhadap pembalikan dini. Pembalikan dini itu dari kata balik, oh itu dilakukan, dini itu lebih dulu. Zaman kita itu saya, jenengan dan semuanya hadir di sini meskipun saya tidak bisa melihat satu persatu. Anak balik itu dulu zaman kita sekolah itu sekitar usia 15 tahun sampai 14 tahun sampai 17 tahun lah. SMP gitu. Saya ini cah cilik iso netokke sperma gitu. Itu percepatan gitu. Karena akses di HP itu sudah mengerikan. Disadari atau tidak jenengan guyu. Disadari atau tidak, kasarannya cah cilik-cilik sudah nonton film gitu loh. Loh ya kan? Dan itu menarik syahwat itu. Bahaya itu. Paham ya? Dulu sebab mimpi gitu. Mimpi itu tanda interaksi antara lawan jenis sudah mulai ada respon. Nah, baru kemudian diwajibkan puasa. Nah, yang perempuan itu ketika menstruasi. Nah, persoalan itu ya kita sendiri sudah mulai jadi bapak, jadi bagaimanalah kita mengantisipasi itu jangan sampai ada pembalikan dini gitu. Baik itu balik dengan normal, ya semoga normal, atau balik dengan dipaksa gitu. Bahaya kan? Seperti itu. Nah, orang yang belum balik itu tidak diwajibkan berpuasa. Ada sebuah cerita begini. Ada salah seorang ulama bernama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu seorang ulama fikih terkenal. Beliau di usia 8 tahun sudah menghafal kitab hadis tebalnya segini. Mondok nyantri di sebuah madrasah milik Imam Malik bin Anas, ulama juga. Dia ditolak. Kata Imam Malik, loh kamu itu masih kecil, ya pulang saja main, gak usah mondok gitu. Kata Imam Syafi'i, enggak, saya pengen sekolah kok. Saya sudah hafal kitab Al-Muwatta karya Anda. Jadi segini itu sudah dihafal oleh anak usia 8 tahun.
Kaget Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i dites, namanya Syafi'i. Coba dihafal. Dihafalkan satu persatu. Dikasih pertanyaan itu mampu menjawab kitab hadis. Jadi dia hafal hadis. Akhirnya dia diterima oleh Imam Malik. Pada usia 14 tahun kurang lebih 13 sampai 14 lah. Imam Malik wafat. Imam Malik wafat itu Imam Syafi'i usia 12 tahun. Imam Malik wafat, Imam Syafi'i menggantikan pengajiannya di bulan Ramadan seperti ini. Tapi saya tidak tahu apakah pengajian menjelang berbuka atau tidak, karena saya tidak membaca secara detail. Imam Syafi'i usianya baru 13 tahun. Ketika mengajar seperti ini, kayak saya ini di tengah-tengah gitu, jamaah gitu, dia minum. Jadi di sini ada air minum, botol minum gitu, minum dia. Jamaahnya protes, jenengan misalnya protes, puasa, kok makan nih gimana ini Ustadz ini, nggak puasa. Kata Imam Syafi'i, loh saya kan belum balik, saya nggak puasa toh. Jadi gurunya nggak puasa karena memang masih kecil gitu loh. Ya, 13 tahun baru ngajar, sudah mengajar, dia minum gitu. Diprotes sama santrinya, sama jamaahnya, loh kok nggak